Raman, kenapa ini terjadi pada Twinkle, Raman? Dia itu masih anak-anak, Raman. Dia masih terlalu muda untuk menghadapi semua ini. Aku membesarkannya seperti seorang putri. Dan aku menemukan pangeran untuknya juga, Raman. Tapi aku gagal memberikannya sebuah tempat tinggal. Tidak begitu, Ya Kak. Tuhan. Bagaimana dia bisa menghadapi semua ini? Bagaimana dia mengurusi keluarganya? Apa yang akan terjadi pada masa depannya? Tidak begitu, Kak. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan menjaganya. Yakinlah padanya. Dia akan mengurus semuanya. Ayolah, Kak. Kita pulang saja. Ayo. Ayolah, Kak. Ayo. Ayo. Kenapa ayah merahasiakan ini dari kami? Ini masalah besar, ayah. Kalau ayah memberitahu kami, mungkin kami bisa membantu ayah. Bagaimanapun caranya. Kenapa masalah ini sampai jadi besar? Kunz, untuk apa kau bertanya pada ayahmu? Kau tahu sendiri kan jawabannya? Apapun yang terjadi, semua masalah yang ada di keluarga ini, semuanya terjadi karena ada Twinkle di sini. Sejak perempuan ini masuk ke dalam rumah kita ini, kita selalu saja menghadapi masalah demi masalah. Pertama, kau mau dibunuh, lalu Isha diculik, lalu ada pinjaman sebesar ini. Semuanya terjadi karena Twinkle. Yang dikatakan Anita benar sekali. Perempuan ini pembawa sial. Sejak dia masuk ke rumah ini, kejadian buruk selalu saja terjadi. Ibu, sudah cukup. Apa-apaan itu, Bu? Itu semua hanya tahayul. Ibu tahu kan aku tidak percaya pada tahayul? Yang ibu katakan itu benar, Kunz. Lihat sebelumnya, semua baik-baik saja kan? Tapi sejak perempuan ini masuk ke rumah kita, semuanya jadi berantakan. Ibu, kerugian besar dalam bisnis itu tidak terjadi dalam sekejap. Jadi semua ini pasti terjadi dalam kurun waktu yang lama. Dan kita baru tahu semua ini sekarang. Jadi apa hubungannya Twinkle dengan ini? Apa salahnya? Aku tidak mau dengar lagi semua pembicaraan tentang nasib sial atau apapun. Aku sama sekali tidak suka. Aku mohon. Ayah, kenapa ayah diam saja? Katakan sesuatu, ayah. Kalau ayah diam, membuat kami semakin khawatir. Ayah jangan melalui semua ini sendirian. Diamlah, Kun. Ayah perhatikan dari tadi. Kau terus saja bicara dan bicara. Kau tidak bisa mengurus diri sendiri. Tapi kau ingin mengajari ayah menjalankan bisnis. Memangnya kau pikir, kau ini siapa, Kun? Apa kau merasa sudah pintar? Sampai kau ingin mengajari ayah bagaimana cara berbisnis dengan benar? Bukan begitu, ayah. Diam, Kun. Jangan menyela ayah. Semua keputusan bisnis yang ayah buat, semua itu untukmu. Aku juga melakukan untuk kalian. Supaya gaya hidup kalian yang selalu ingin hidup mewah bisa terpenuhi dengan baik. Mobil mewah, rumah mewah, semua itu juga untuk kalian. Aku melakukan bisnis untuk ini semua. Mengerti? Aku Manohar Sarna. Manohar Sarna! Di mata masyarakat, aku memiliki status, memiliki reputasi. Dan aku membangun kerajaan bisnis ini sendiri. Hari ini hanya karena aku mengambil keputusan sekali. Kau sudah meragukan ayah, Kunz. Aku sama sekali tidak meragukan tindakan ayah. Aku hanya bilang kalau ayah memberitahuku, mungkin aku bisa membantu. Aku ini anak ayah. Setidaknya ayah percaya padaku. Kau minta ayah percaya padamu? Kau yang seharusnya percaya padaku. Kau mengerti?
Dan ayah tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Ayah sangat sadar situasi ayah saat ini. Dan ayah juga tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Ayah sangat tahu. Kau mengerti itu? Kau tidak perlu melakukan apapun. Dan setelah ini, Gunz, kau tidak perlu tanya apapun pada ayah. Kau sudah mengerti itu, Gunz. Biarkan aku sendiri. Dalam sekejap semuanya berantakan. Bisnis ayahmu, rumah ini, sudah bukan milik kita lagi. Kita hidup di bawah kendali orang lain di rumah kita sendiri. Kita benar-benar hancur. Ibu, Dan entah kau terima atau tidak, atau menganggap semua ini tahayul. Ibu katakan sekali lagi padamu, ini semua karena Twinkle. Gadis itu membawa sial. Besok hari Karvacout, kita lihat saja. Dia pasti tidak mau puasa untukmu. Dia gadis zaman modern kan? Dia pasti tidak mau melakukannya. Hei, saat seseorang memperolok ritual dan tidak mau melakukannya, keluarganya pasti tidak sejahtera. Karena kebiasaan buruknya itu, nasib buruk selalu menimpa keluarga kita sekarang. apa yang ibu katakan? Itu tidak pantas, Bu. Apa ibu tahu itu? Nasib sial, pertanda buruk. Twinkle tidak ada hubungannya dengan kondisi kita saat ini, Bu. Itu karena finansial kita. Ibu tahu pasti itu. Tapi kenapa menyalahkan dia, Bu? Berapa lama kita akan terus menyalahkan orang lain karena kesalahan kita sendiri? Dan tentang hari Karvacout itu, tidak ada bedanya bagiku, dia mau puasa atau tidak. Aku tidak mau memaksanya melakukan sesuatu, Bu. Justru seharusnya dia melakukan sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Jadi aku mohon, jangan terus bicara soal negatif. Saat ini sudah banyak ketegangan di rumah ini. Jangan tambah masalah lagi, Bu. Ibu mertuaku yakin aku tidak akan bisa berpuasa. Tapi aku akan berpuasa dan membuktikan pada semuanya bahwa walaupun pola pikirku modern, tapi aku masih punya akar nilai tradisional. Jadi aku akan berpuasa Karvacout untuk suamiku. Walaupun itu akan terasa sangat sulit bagiku. OMG, Kalila, itu benar-benar kabar yang menyedihkan. Aku benar-benar kaget sekali, Kak. Dan kalau seperti ini, aku bisa kena serangan jantung. Oh, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Twinkle bisa menghadapi ini? Kasihan dia, Kak. Bagaimana dia bisa hidup bersama orang-orang miskin itu? Demi mendapat uang, bagaimana kalau mereka memaksa Twinkle untuk bekerja? Coba kakak pikir, Kak. Twinkle yang bahkan tidak tahu cara melakukan pekerjaan rumah tangga, bagaimana mungkin dia bisa bekerja? Ini Tidak, Penny. Itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Karena untuk siapa aku membangun bisnisku hingga sebesar ini dengan kerja keras? Untuk Twinkle, iya kan? Dan sekarang saat kondisinya seperti ini, aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Apa gunanya uang dan juga bisnisku kalau aku tidak bisa membantu anakku dalam masa-masa sulit? Raman, sampaikan pada Manohar, aku akan menjual saham bisnisku untuk menutup kerugian. Jadi dia tidak usah khawatir. keputusan kakak tepat sekali. Lagi pula ini semua kan milik Twinkle. Jadi sudah tugas kita untuk membantu mertuanya saat mereka dalam kesulitan. Akan aku sampaikan padanya. Tunggu dulu. Kakak, apa yang kakak bilang ini?
Kakak ingin menjual sahammu untuk siapa? Untuk Twinkle? Oh, biar aku ingatkan kakak lagi. Bukankah kakak sudah memutuskan hubungan dengan Twinkle? Kakak pernah bilang kan, kakak ingin membuat Twinkle mandiri supaya dia bisa menghadapi masalah hidupnya sendiri. Aku hanya mengulang perkataanmu, Kak. Dan lagi, ini adalah masalah Twinkle dan keluarga mertuanya. Jadi biarkan mereka menghadapi dengan caranya sendiri. Apa yang sedang kau katakan, ha? Aku tahu kalau aku sudah memutus hubunganku dengan Twinkle. Tapi bukan berarti kalau aku harus diam saja saat dia menghadapi kesulitan. Aku masih tetap ibunya, kan? Dan kalau ibunya tidak mau membantu anaknya saat kesulitan, lalu siapa lagi yang membantunya? Kau pikir aku bisa tidur tenang saat dia dan keluarganya sedang menghadapi masalah yang besar? Sama sekali tidak. Aku harus melakukan sesuatu untuk Twinkleku. Aku mungkin masih marah padanya, tapi aku akan tetap menolongnya saat dia membutuhkan pertolongan. Itu benar sekali. Ya, benar. Kakak Lila, pilihannya sudah jelas bagimu. Entah kau ingin membantu keluarga itu atau mencegah keluarga ini menjadi berantakan. Lagi pula, jumlah pinjaman yang diambil Tuan Manohar itu sangat besar, Kak. Hingga kakak harus menjual sebagian saham kakak. Dan kalau kakak menjual semua ini, apa yang akan terjadi pada kita, Kak? Kenapa kau bicara begitu, Pini? Kau diam saja ya. Kakak, maafkan aku ya. Aku harus mengatakan ini. Tapi kalau kakak membantu keluarga itu secara finansial, maka aku tegaskan. Pada hari ini juga, aku akan pergi dari rumah ini bersama anakku Babe. Pini! Kenapa kau bilang seperti itu? Kakak, jangan tersinggung. Aku sangat menghormatimu. Aku menghormatimu sama seperti aku menghormati kakakku. Dan sejujurnya, aku juga selalu menuruti perkataanmu selama ini. Tapi sekarang aku mulai merasa kalau kakak itu memanfaatkan itu semua, Kak. Sudah cukup ini. Sudah cukup. Sudah cukup bicaramu. Apa perkataanku ini salah? Hah? Kak Lila tidak bisa berpikir apapun selain memikirkan Twinkle. Kerajaan bisnis yang ada semua ini, apakah Lila mencapai itu semua sendirian? Bukankah kau juga sudah banyak berkorban demi bisnis ini? Tapi kakak Lila selalu saja lupa kenyataannya. Dia menjadi egois kalau terlalu sayang pada anaknya Twinkle sampai dia ingin menjual semua sahamnya. Dan bagaimana dengan kita? Babli juga ada di sini, kan? Bukankah kita juga harus merencanakan masa depan anak kita itu? Aku ingin bertanya padamu, memangnya tidak ada hidup lain yang berharga di rumah ini selain Twinkle? Ini! Rahmat! Apa yang kau lakukan, ha? Yang seharusnya. Sudah, diam saja. Yang dikatakan oleh Pini itu benar. Aku memang menjadi egois. Aku yang salah. Aku tidak punya satu putri, tapi aku punya 2 putri. Dan aku harus memikirkan masa depan Babli. Kakak, kau ini bicara apa? Kau kan tahu benar bagaimana Pini. Dia bicara tanpa berpikir. Diamlah, Rahman. Kata-katanya Sudah jangan cukup. dimasukkan di hati. Sudah diam. Aku memang buta karena cintaku pada Twinkle. Aku lupa bahwa kalian juga keluargaku sendiri dan aku harus memikirkan kalian juga. Dan kalau Pini bilang bahwa keputusanku sebenarnya salah, maka dia berhak penuh berpendapat seperti itu. Dia juga anggota keluarga kita, kan? Dan lihat caramu bicara padanya, hah? Kau mau bersikap keras padanya? Aku tidak suka hal itu karena dia adalah istrimu. Tapi Kak, tapi... Saat ini kita menghadapi banyak masalah. Setidaknya kalian harus tetap saling bersikap baik. Jangan kelewatan batas. Kakak. Kak. Aku lebih baik tidak punya istri. Sebenarnya hari ini rasanya seperti Diwali bagiku. Tapi bagi musuhku itu, rasanya pasti malam gelap tanpa bulan. Kasihan Lila, selama ini dia punya satu impian. Dia mau menikahkan putrinya ke keluarga yang kaya dan terkenal di masyarakat.
Tapi sebaliknya, ternyata keluarga besannya bangkrut dan miskin. Seperti benda ini. Dia menarik dari luar, tapi kosong di dalamnya. Hah, ya Tuhan, aku sudah menunggu ini sejak lama. Terima kasih Tuhan, aku senang sekali. Ya. Hei Yufrats, kau sedang apa di situ? Kesini, kita rayakan ini. Ayo cepat. Lihat, perubahan drastis dalam hidup Lila dan Twinkle sekarang ini. Lila pasti sangat merasa bersalah kan? Kenapa aku nikahkan putriku pada keluarga yang miskin dan bangkrut? Hah? Dan menariknya, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Akibat tindakan Lila sendiri, dia menghancurkan hidup anak kesayangannya. Aku senang sekali, Tuhan. Ini semua baru awal dari kehancuran Twinkle, Ibu. Masih ada banyak lagi yang akan terjadi dalam hidupnya. Twinkle mencampakkan aku demi kunci pecundang itu, ya kan? Dan mencampakkanku di hadapan semua orang. Nanti Ibu lihat saja bagaimana akan kuhancurkan hidupnya. Kuhancurkan sampai semua pria berpikir 10 kali sebelum jatuh cinta saat melihat Twinkle nanti. Iya, dan kita akan bersenang-senang. Luar biasa. Si Ratu Masalah bisa bangun sendiri dan tanpa memasang alarm. Hari ini semua akan berjalan baik karena aku tidak lihat wajahnya saat aku bangun. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Meski dia tidak di sini, dia sudah mempersiapkan semuanya untuk merepotkanku. Dia sengaja menaruh tas di sini supaya aku jatuh tersandung. Mungkin itu menyenangkan baginya. Untuk apa aku angkat? Biar saja dia yang angkat. Menyusahkan saja. Setelah sekian lama, aku kangen sekali denganmu. Tempat tidurku tersayang. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana ini semua bisa terjadi? Bagaimana bisa kita kehilangan semua dalam sekejap? Apa semua ini terjadi karena itu? Kau sudah mulai berani minta penjelasan padaku. Untuk apa kau ingin tahu semuanya? Dengar, Rusa. Kau fokus saja pada rumah ini. Jangan pada yang lainnya. Dan jangan ikut campur dengan urusanku. Aku tidak minta penjelasanmu. Tapi maksudku, Guruji pernah bilang kalau Twinkle pembawa sial di rumah ini. Sejak dia masuk di rumah ini, semuanya menjadi berantakan sekarang. Tapi apakah perkiraan Guruji tentang Twinkle salah kali ini? Karena semua kejadian buruk ini karena dia. Luar biasa. Kemana dia pagi-pagi begini? Aku cari kemana-mana tidak ada. Dengar, aku mengerti maksudmu, tapi tolonglah. Tolong cobalah mengerti kata-kataku. Iya, aku pasti akan segera mengembalikan uangmu, tapi tolonglah berikan aku waktu beberapa hari. Ayah, semua rekening kita sudah dikunci. Aku sudah coba untuk mengambil uangnya, tapi... Jadi, ayah harus bagaimana? Percuma saja kau bicara dengan ayah. Ayah sudah tahu semuanya. Kenapa kau marah pada Kunz? Dia juga tertekan sama sepertimu, kan? Jadi karena dia tertekan, kau juga ingin menambahkan tekanan padanya? Siapkan saja sarapan. Ayo, Kun. Ibu sudah siapkan sarapan. Iya. Twinkle pasti masih tidur, kan?
Tidak, Bu. Saat aku bangun tadi pagi, dia sudah tidak ada di kamar. Aku ke bawah dan mencarinya, dia tidak ada di sini ataupun di luar. Aku pikir ibu sudah melihatnya tadi. Tidak, ibu tidak melihat Winkle tadi pagi. Aneh sekali. Memangnya kemana dia pergi pagi-pagi sekali? Kak Niki juga tidak tahu dia di mana. Ibu, ada apa? Kenapa ibu kelihatan cemas? Kunz, sepertinya ibu sudah tahu kenapa. Tapi ibu rasa Twinkle sudah pergi dari rumah. Pergi meninggalkan rumah? Aku rasa ibu mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia masih ada di sini dan mungkin sebentar lagi akan pulang. Tidak, kau tidak mengerti, Kunz. Dia sekarang pasti sudah sadar kalau dia tidak bisa lagi hidup dengan kondisi kita sekarang. Karena itu dia pergi. Dia tidak terbiasa hidup dengan keterbatasan uang. Lagi pula, dia itu anak yang manja dan juga kesayangan ibunya. Selama ini, dia selalu dapat apa yang dia minta. Karena itu, sekarang dia pergi dari rumah kita.